Malam itu, Jakarta seperti biasa penuh sesak, bising, dan terburu-buru. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Mungkin karena malam itu adalah malam pergantian tahun. Orang-orang bersiap merayakan, sebagian pulang kampung, sebagian lainnya merayakan di jalanan, di kafe, atau hanya menatap langit dari balkon apartemen mereka. Raka, seorang pria berusia 33 tahun, baru saja keluar dari kantor. Meski semua orang mengambil cuti panjang, ia tetap datang ke kantor. Ia tidak punya banyak alasan untuk pulang lebih awal atau merayakan sesuatu. Tahun baru, baginya, hanyalah pergantian angka di kalender. Ia memutuskan untuk naik Transjakarta dari halte Harmoni, lalu turun di Gambir, sekadar mencari suasana baru. Dari sana ia berjalan menuju terminal, tidak tahu pasti mengapa, hanya ingin melihat manusia lain dalam keheningan pikirannya sendiri. Saat ia duduk di bangku panjang terminal, ia melihat seorang anak perempuan, mungkin sekitar 12 tahun, duduk sendirian di sudut, menyandar pada tiang lampu yang setengah padam. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam, tapi matanya tajam. Tidak memohon, tidak menangis, tidak juga meminta apa-apa. Raka memperhatikannya dari jauh. Ia sudah sering melihat anak-anak seperti itu di jalanan Jakarta, namun malam ini berbeda. Anak itu tidak meminta, hanya diam. Ia seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. 15 menit berlalu. Anak itu masih di sana. Orang-orang lalu lalang, beberapa melirik, sebagian besar mengabaikan. Raka merasa dadanya sesak oleh sesuatu yang tak bisa ia namai. Ia bangkit, berjalan ke arah warung tenda terdekat dan membeli seporsi nasi goreng bungkus dan sebotol air mineral. Lalu ia kembali dan berdiri di depan anak itu. "Kamu sudah makan?" tanyanya. Anak itu menatapnya. Tatapan tajam itu tidak berubah, tapi kini ada sedikit kebingungan di dalamnya. Ia tidak menjawab. Raka meletakkan bungkus nasi dan air mineral di sampingnya. "Selamat tahun baru, katanya Pelin, Lala hendak pergi." Namun sebelum ia berbalik, anak itu meraih sesuatu dari sakunya. "Sebuah benang merah." Usang, tipis, tapi masih utuh. Ia mengulurkan tangannya. "Ini buat katanya Pelin." Raka terdiam. "Ia menerima benang itu, tidak tahu harus berkata apa." Anak itu tidak tersenyum, tapi juga tidak sedih. Hanya tatapan yang sama tajam dan penuh makna. Ia kembali ke bangkunya, menggenggam benang itu dalam tangan, sementara anak itu tetap duduk di tempatnya. Malam semakin larut. Petasan mulai terdengar dari kejauhan. Orang-orang berteriak menghitung mundur, lalu bersorak ketika tahun baru tiba. Tapi Raka tidak bergerak. "Ia menali lagi ke arah anak itu, dan mendapati tempat itu kosong." Anak itu hilang entah kemana, seperti kabut malam yang memudar perlahan. Malam itu, Raka pulang ke apartemennya membawa benang merah yang masih ada di tangannya. Ia meletakkannya di meja kecil di samping tempat tidur, lalu duduk lama menatapnya. Ada sesuatu dalam pertemuan singkat itu yang mengusik hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Esok paginya, ia bangun dengan perasaan yang sama." Ia kembali ke terminal, mencari anak itu. Duduk di bangku yang sama, menunggu. Namun anak itu tidak muncul. Ia bertanya pada pedagang di sekitar, pada petugas kebersihan, bahkan pada tukang parkir. "Tidak tahu, Pak. Banyak anak seperti itu di sini. Datang dan pergi." Raka hanya mengangguk. Namun hati kecilnya menolak untuk berhenti di situ saja. Selama hari-hari berikutnya, ia kembali ke terminal. "Kadang pagi, kadang malam. Ia membawa makanan, kadang boneka kesel, kadang hanya duduk dan menunggu." Tapi Alia, ia memutuskan menyebut anak itu Alia karena belum sempat bertanya nama, tidak pernah muncul lagi. "Setiap kali ia bertanya, orang hanya menggeleng." Ia mulai memperhatikan dunia yang selama ini ia abaikan. Anak-anak yang tidur di bawah jembatan, remaja-remaja mengais botol plastik dari tong sampah, ibu-ibu tua menjajakan tisu dengan bayi di gendongan. Kota ini penuh dengan cerita yang tidak pernah diceritakan. Raka, yang sebelumnya tenggelam dalam rutinitas dan kesendirian, merasa dadanya seperti dibuka paksa. Ia mulai membaca tentang isu anak jalanan, trafficking, dan kemiskinan struktural.
Ia menemukan organisasi-organisasi sosial yang bekerja membantu mereka, dan perlahan, ia mulai menghubungi satu persatu. Salah satunya adalah Kopi Hitam Foundation, sebuah LSM kecil yang fokus pada perlindungan anak. Ay mengabangi mereka dan menceritakan tentang Alia. Apakah ada anak yang masuk shelter kalian akhir-akhir ini? Sekitar usia 12 tahun, rambut sebahu, kulit sawo matang, sangat pendiam. Petugas di sana, seorang perempuan paruh baya bernama Bunia, menggeleng. Banyak anak datang dan pergi. Beberapa tidak sempat kami data, terutama kalau mereka tidak tinggal lama. Tapi saya akan coba tanyakan ke tim lapangan. Raka berterima kasih, meskipun jawabannya belum memuaskan. Dalam hati, ia tahu, Alia mungkin tidak akan mudah ditemukan. Tapi ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Karena sejak malam itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia tidak tahu apakah itu panggilan hati, atau sekadar rasa bersalah, tapi ia tahu satu hal, ia ingin bertemu Alia lagi. Ia ingin tahu kisah di balik mata tajam itu, di balik diamnya, di balik seutas benang merah yang kini tergeletak di meja, seperti simbol dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertemuan singkat. Dan dalam benaknya, satu kalimat terus terngiang. Apa yang terjadi padanya, jika tidak ada yang bertanya namanya? Sejak malam itu, benang merah yang diberikan Alia menjadi benda kecil yang mengubah banyak hal dalam diri Raka. Ia bukan lagi pria yang sekadar bekerja dari pagi hingga sore, lalu pulang ke apartemen sepi tanpa arah. Sesuatu telah bergeser. Bukan hanya rutinitasnya, tetapi cara ia memandang dunia di sekitarnya. Hari-harinya kini diwarnai kegelisahan. Setiap kali ia melihat anak-anak di jalan, pikirannya selalu kembali pada Alia. Tatapan itu, diam itu, benang merah itu. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apa yang membuat seorang anak duduk sendirian di terminal pada malam tahun baru. Apa yang telah ia alami? Raka memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari. Ia kembali ke Yogyakarta, tempat ibunya tinggal, berharap bisa menenangkan diri. Namun suasana kampung halaman yang biasanya membawa damai justru membuatnya lebih gelisah. "Kenapa wajahmu murung terus, Nak?" tanya ibunya suatu pagi saat mereka sarapan. "Ada yang aku temui di Jakarta, Bu," jawab Raka pelan. Seorang anak perempuan. Ay seperti. Mengubah caraku melihat banyak hal. Ibunya tidak banyak bicara. Hanya menatap anak lelakinya yang semakin hari semakin menjauh dari kebiasaan lamanya. Namun ia tahu, anaknya sedang mencoba menemukan sesuatu, mungkin tujuan, mungkin jawaban. Setelah seminggu di kampung, Raka kembali ke Jakarta. Dan bukannya melanjutkan kerja di kantor seperti biasa, ia langsung menuju kantor Kopi Hitam Foundation dan meminta menjadi relawan. "Aku tidak punya latar belakang pendidikan sosial," katanya pada Bunia. "Tapi aku ingin membantu. Apa pun? Angkat barang, antar makanan, menjaga anak-anak." Bunia menatapnya lama. "Kamu yakin ini bukan karena satu anak yang kamu cari?" "Awalnya, iya," Raka jujur. "Tapi sekarang aku sadar, bukan hanya Alia yang hilang. Ada banyak Alia di luar sana. Dan aku tidak bisa diam saja." Maka dimulailah hari-hari baru bagi Raka. Ia belajar mengenali sistem kerja shelter, ikut distribusi makanan malam, mencatat nama anak-anak yang mereka temui, bahkan mulai menyapa mereka dengan lebih ramah. Perlahan, ia menyadari bahwa kepercayaan dari anak-anak jalanan bukan sesuatu yang bisa diminta, itu harus diperoleh dengan ketulusan dan waktu. Suatu malam, saat sedang membagikan makanan di kawasan Blok M, Raka melihat seorang anak perempuan yang sekilas mirip Alia. Ia berlari mengejarnya, tapi saat mendekat, ia sadar itu bukan dia. Meski kecewa, ia tidak marah. Ia tahu pencariannya bukan tentang hasil instan. Beberapa minggu kemudian, dalam sebuah kegiatan di shelter anak di daerah Cipete, ia bertemu seorang anak perempuan yang sedang menggambar. Raka menghampiri Pelin, duduk di sampingnya, dan melihat gambar seorang anak perempuan duduk di bawah tiang lampu, dengan sedas benang merah di tangannya. Hatinya berdegup kencang. "Siapa ini?" tanyanya lembut. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. "Kamu tahu tentang benang merah?" tanya Raka lagi. Anak itu mengangguk pelan. Itu katanya penghabang.
Antara hati yang tulus. Raka nyaris menitikkan air mata. Ia tidak tahu apakah anak ini mengenal Alia atau hanya kebetulan menggambar simbol yang sama. Tapi yang jelas, kata-katanya menancap dalam. Selama beberapa hari berikutnya, Raka mengunjungi shelter itu lebih sering. Ia membaca buku cerita untuk anak-anak, membantu membersihkan tempat tidur mereka, bahkan belajar memasak dari dapur kecil di pojok ruangan. Bunia memperhatikannya diam-diam, lalu suatu hari berkata, "Kamu tahu, tidak semua orang bisa tahan melihat penderitaan orang lain setiap hari. Tapi kamu tidak lari." "Aku pernah lari dari banyak hal dalam hidupku," jawab Raka. "Tapi dari anak-anak ini, rasanya tidak bisa." Pada akhirnya, pencarian terhadap Alia berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Raka bukan hanya mencari seorang anak, ia sedang belajar melihat dan mendengar dunia yang selama ini terabaikan. Ia menyadari, di kota sebesar Jakarta, ada begitu banyak kisah yang tidak pernah ditulis. Anak-anak yang tumbuh tanpa nama, tanpa akta lahir, tanpa sekolah, tanpa suara. Malam-malam Raka kini diisi dengan tanya yang berbeda. Bukan lagi, di mana Alia? Tetapi, siapa lagi yang membutuhkan untuk didengar? Namun, jauh di dalam hatinya, ia tetap menyimpan harapan bahwa suatu hari, Alia akan muncul lagi. Ay tidak tahu dalam keadaan seperti apa, di tempat mana, atau dengan cara bagaimana. Tapi ia percaya kalau pertemuan pertama mereka bisa terjadi begitu ajaib, pertemuan berikutnya pun pasti akan datang dengan caranya sendiri. Sementara itu, benang merah itu masih tergantung di sudut meja apartemennya. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai pengingat. Bahwa kadang, sebuah perjumpaan singkat bisa menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah segalanya. Hari-hari Raka kini terbagi antara pekerjaannya di kantor dan waktu yang ia habiskan bersama anak-anak jalanan. Ia tetap datang ke kantor, tetap memenuhi tanggung jawabnya, tetapi pikirannya tidak lagi sepenuhnya berada di sana. Ada ruang lain di kepalanya, ruang yang dipenuhi wajah-wajah kecil, suara-suara lirih, dan cerita-cerita yang jarang sampai ke telinga orang dewasa. Setiap sore, setelah pulang kerja, ia menyempatkan diri mampir ke satu atau dua lokasi yang biasa didatangi relawan. Terminal, kolong jembatan, pasar malam, dan gang-gang sempit di pinggir kota. Ia tidak lagi datang dengan harapan berlebihan. Ia belajar menerima bahwa banyak hal tidak bisa ditemukan hanya dengan niat baik. Tapi ia juga belajar bahwa konsistensi adalah bahasa yang paling mudah dipahami oleh mereka yang pernah dikhianati dunia. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik dan langit Jakarta tampak abu-abu, Raka duduk bersama Bunia di kantor kecil Kopi Hitam Foundation. Di dinding tergantung papan tulis penuh coretan nama, tanggal, dan lokasi. Itu adalah peta kasar anak-anak yang pernah mereka temui. "Kami dapat laporan dari tim lapangan," kata Bunia sambil membuka sebuah map. "Ada anak perempuan, sangat pendiam, mirip dengan deskripsi yang kamu berikan. Dia sempat diamankan Satpol PP 2 bulan lalu di daerah Tanah Abang." Jantung Raka berdegup lebih cepat. "Namanya?" tanyanya. "Itu masalahnya. Tidak ada nama. Dia tidak mau bicara. Tidak mau menyebutkan apapun." Raka terdiam. Ia sudah mulai terbiasa dengan fakta bahwa banyak anak tidak punya identitas resmi. Tanpa nama, tanpa alamat, tanpa dokumen. Seakan-akan keberadaan mereka sendiri bisa dihapus begitu saja. Setelah itu, tanya Raka. Dibawa ke rumah singgah sementara. Tapi hanya 2 malam. Setelah itu dia kabur. Kata kabur itu menusuk telinga Raka. Ia membayangkan Alia jika itu benar, dia berlari lagi, sendirian, tanpa tahu kemana harus pergi. "Apakah kamu tahu rumah singgahnya di mana?" tanya Raka. Bunia menyebutkan sebuah lokasi di pinggiran Jakarta Timur. Hari itu juga, Raka memutuskan untuk pergi ke sana. Rumah singgah itu berada di ujung jalan kecil, dikelilingi pagar besi yang mulai berkarat. Bangunannya sederhana, catnya mulai mengelupas. Di dalam, beberapa anak duduk menonton televisi kecil yang gambarnya kadang kabur. Seorang penjaga menyambut Raka dengan raut wajah lelah tapi ramah. "Anak perempuan pendiam," penjaga itu mengulang. "Ya, saya ingat. Dia tidak bicara. Hanya menatap. Kami panggil dia, si kecil."
Apakah dia punya sesuatu yang khas? Tanya Raka, berharap. Penjaga itu berpikir sejenak. Dia selalu pegang sesuatu di tangannya. Seperti Benong. Merah. Raka menahan napas. Kemana dia pergi? Tidak tahu. Suatu pagi tempat tidurnya kosong. Kami sudah cari sekitar sini, tapi tidak ketemu. Raka mengangguk pelan. Ia mengucapkan terima kasih dan keluar. Di luar, hujan mulai reda. Udara dingin, dan jalanan basah memantulkan cahaya lampu. Ia berdiri lama di depan rumah singgah itu, mencoba membayangkan langkah-langkah Alia setelah pergi. Kemana seorang anak tanpa tujuan akan melangkah? Ke tempat yang dikenalnya. Ke tempat yang memberinya rasa aman, walau sementara. Malam itu, Raka tidak langsung pulang. Ia pergi ke Tanah Abang, berjalan menyusuri lorong-lorong yang penuh dengan pedagang, tukang angkut, dan anak-anak yang masih berkeliaran meski malam sudah larut. Ia bertanya pada beberapa orang, menunjukkan sketsa wajah Alia yang dibuat oleh salah satu relawan. Sebagian menggeleng. Sebagian berkata mungkin pernah melihat, tapi tidak yakin. Satu orang, seorang ibu penjual gorengan, menatap gambar itu lama. Anak ini, katanya Pelin. Pernah duduk di sini beberapa minggu lalu. Dia beli gorengan satu. Duduk lama, makan pelan-pelan. Saya tanya dia mau kemana. Dia bilang, mau cari tempat yang tidak berisik. Apakah ibu tahu kemana dia pergi? Tanya Raka. Ibu itu menggeleng. Anak-anak seperti itu. Datang dan pergi seperti angin. Raka pulang dengan langkah berat. Tapi anehnya, ia tidak merasa putus asa seperti yang ia kira. Ia merasa lebih dekat. Seolah-olah ia sedang mengikuti jejak samar yang hampir tak terlihat, tapi nyata. Di apartemennya, Raka membuka buku catatan kecil yang kini selalu ia bawa. Ia mulai menulis, bukan data, bukan laporan, tapi potongan perasaan. Anak-anak ini tidak hilang. Mereka hanya berpindah dari satu sudut dunia ke sudut lainnya, mencari tempat di mana mereka tidak harus menjelaskan diri mereka. Ia menutup buku itu, lalu menatap benang merah yang tergantung di dinding. Benang itu kini terlihat kusam, tapi maknanya justru semakin jelas. Hari-hari berikutnya, Raka semakin aktif. Ia mengikuti pelatihan singkat tentang trauma anak, belajar bagaimana mendengar tanpa menginterogasi, bagaimana hadir tanpa memaksa. Ia mulai mengerti bahwa Alia mungkin tidak ingin ditemukan dalam arti biasa. Mungkin yang ia butuhkan bukan dicari, tapi diberi ruang. Namun di balik semua pemahaman itu, satu hal tetap tidak berubah. Raka masih berharap. Bukan dengan rasa panik, tapi dengan keyakinan tenang bahwa suatu hari, di suatu tempat, Alia akan muncul kembali. Dan ketika itu terjadi, ia ingin menjadi seseorang yang cukup kuat dan cukup sabar untuk benar-benar menerimanya. Di luar jendela, Jakarta terus bergerak. Lampu-lampu menyala dan padam. Orang-orang datang dan pergi. Tapi di antara semua hiruk-pikuk itu, Raka tahu ada satu jejak kecil yang masih ia ikuti. Jejak seorang anak yang pernah duduk diam di terminal, dan tanpa sadar, telah menarik seutas benang yang menghubungkan dua kehidupan. Raka mulai menyadari satu hal, mencari Alia bukan lagi sekadar tentang menemukan seorang anak yang hilang, melainkan tentang memahami suara-suara yang selama ini tidak terdengar. Ia telah mengikuti jejak fisik Alia, mengumpulkan potongan-potongan cerita, dan menemui orang-orang yang pernah melihat bayangan keberadaannya. Tapi kini, ia menyadari bahwa suara Alia mungkin tersembunyi bukan di terminal, bukan di jalan, tapi di dalam hati anak-anak lain yang mengalami hal serupa. Ia memperdalam keterlibatannya di Kopi Hitam Foundation. Ia tidak hanya datang untuk membagikan makanan atau mencatat nama, tapi mulai terlibat dalam kelas kecil yang diadakan di shelter setiap sore. Kelas itu sederhana, ruang kecil dengan beberapa tikar, papan tulis lusuh, dan buku-buku sumbangan. Namun disitulah anak-anak mulai membuka diri. Suatu sore, ia diminta mengisi kelas bercerita. Ia membawa buku bergambar tentang seekor burung yang kehilangan sarangnya karena badai, dan harus mencari rumah baru. Saat membacakan cerita itu, ia melihat satu anak perempuan duduk di pojok ruangan, menggambar diam-diam di buku tulisnya. Setelah kelas usai, ia menghampiri anak itu. "Boleh Om lihat gambarnya?" Anak itu menyerahkan buku tulisnya.
Di sana tergambar seekor burung kecil, berdiri di atas tiang lampu, memegang seutas benang. "Namamu siapa?" tanya Raka. "Gita," jawab anak itu pelan. Kenapa burung itu memegang benang? Gita menatap Raka sejenak, lalu menjawab, supaya dia tidak hilang waktu terbang. Jawaban itu menghentak Raka. Ia membayangkan Alia mungkin itu juga yang dirasakannya. Bahwa benang merah itu bukan sekadar benda, tapi penanda. Tali yang menghubungkan dirinya dengan dunia, dengan seseorang yang peduli. Tali yang menjaga agar ia tetap terlihat meski terbang menjauh. Raka mulai mendalami peran barunya sebagai pendengar. Ay belajar untuk hadir tanpa menghakimi. Dalam sesi-sesi kelas dan pertemuan informal di shelter, anak-anak mulai berbicara. Mereka berbagi cerita tentang malam-malam tanpa atap, tentang suara langkah sepatu aparat, tentang makanan yang didapat dari tempat sampah, tentang mimpi yang samar dan selalu terbangun sebelum selesai. Dari cerita-cerita itu, Raka perlahan memahami bahwa Alia bukan satu-satunya. Ia adalah salah satu dari ratusan, mungkin ribuan anak yang tumbuh dalam bayang-bayang kota. Anak-anak yang tumbuh dalam keheningan, karena dunia terlalu bising untuk mendengar mereka. Satu malam, Bunia mengajak Raka menghadiri diskusi komunitas bersama beberapa organisasi lain. Mereka membahas pendekatan psikososial terhadap anak jalanan, trauma masa kecil, dan bagaimana membangun rasa aman tanpa menciptakan ketergantungan. Salah satu narasumber, seorang psikolog bernama Pak Dimas, berkata, "Kadang kita terlalu sibuk mencari solusi cepat. Tapi anak-anak ini tidak butuh diselamatkan. Mereka butuh didengar, butuh dihargai, butuh diyakinkan bahwa mereka ada, mereka nyata." Raka menulis kalimat itu di catatannya dan melingkarinya 2 kali. Ia merasa seperti baru memahami inti dari seluruh perjalanan ini. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke shelter Cipete, tempat ia bertemu Gita. Di sana, anak-anak sedang menggambar bebas. Gita duduk sendiri di sudut, seperti biasa. Raka duduk di sampingnya. "Kamu suka menggambar, ya?" Gita mengangguk. "Kamu tahu, Om pernah ketemu seorang anak seperti kamu. Namanya Alia. Dia juga suka diam. Tapi matanya bicara banyak." Gita menoleh. "Alia juga suka menggambar?" Om tidak sempat tahu. Tapi Om rasa, dia punya banyak cerita yang belum sempat dia gambarkan. Gita lalu berkata, "Mungkin Alia sekarang sedang menggambar juga. Tapi di tempat lain." Raka tersenyum. Ayah, mungkin dia sedang mencari warna yang pas. Percakapan singkat itu membuat Raka berpikir semalaman. Ia sadar bahwa Alia telah menanam benih di dalam dirinya, benih kepedulian, benih keberanian untuk mendengar, untuk hadir, dan untuk berubah. Kini, Raka tidak lagi hanya menjadi pencari. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia adalah bagian dari ruang aman tempat anak-anak bisa menjadi diri sendiri, tempat mereka tidak harus menjelaskan siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Namun, di balik semua itu, rasa rindu akan Alia tetap ada. Ia tidak tahu apakah ia akan bertemu lagi dengannya. Tapi kini, ia tidak mencarinya dengan putus asa, melainkan dengan keyakinan bahwa suara Alia suatu hari akan menemukan jalannya kembali. Dan sampai hari itu tiba, Raka akan terus menjadi pendengar. Bagi Gita, bagi anak-anak lain, dan bagi dirinya sendiri. Karena dalam proses mendengarkan, ia juga sedang menyembuhkan bagian dari dirinya yang selama ini tak pernah ia pahami. Sore itu, sebelum meninggalkan shelter, Raka melihat gambar baru yang digantung di dinding. Gambar itu buatan Gita, seekor burung yang terbang tinggi, dengan benang merah panjang melilit kakinya. Di ujung benang, ada tangan yang memegang erat, tapi tidak menarik. Raka berdiri lama di depan gambar itu. Ia tidak butuh kata-kata untuk memahami maknanya. Ia tahu, meski Alia belum kembali, ia telah meninggalkan suaranya. Dalam gambar, dalam cerita, dalam hati anak-anak yang perlahan mulai bicara. Hujan turun lebat malam itu. Jakarta tenggelam dalam gemuruh air dan klakson yang bersahutan. Raka baru saja selesai dari sebuah pertemuan kecil bersama tim relawan ketika ponselnya bergetar. Panggilan dari nomor tak dikenal. "Selamat malam. Maaf, ini Raka, relawan dari Kopi Hitam Foundation." Suara di seberang terdengar ragu tapi sopan. "Benar.
Maaf, dengan siapa saya bicara? Saya Dina, staf sosial dari Rumah Teduh di Depok. Kami baru saja menerima seorang anak perempuan. Dia tidak banyak bicara, tapi ada satu benda yang mungkin penting. Dia memegang seutas benang merah, terus-menerus. Raka terdiam sejenak. Benang merah, tanyanya pelan. Ayah. Dan, ketika ditanya siapa namanya, dia bilang, Alia, tapi sangat lirih. Raka tidak perlu waktu lebih lama. Ia langsung berangkat malam itu juga ke Depok, meski hujan belum reda. Sepanjang perjalanan, ia memeluk harapan dan juga kekhawatiran. Ia ingin percaya bahwa ini adalah Alia yang selama ini ia cari. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa anak-anak seperti Alia seringkali membawa beban yang tak terlihat. Pertemuan kembali bukanlah akhir, bisa jadi justru awal dari perjalanan yang lebih rumit. Rumah Teduh berdiri sederhana di antara rumah-rumah warga, dengan gerbang kecil yang dicat biru. Seorang perempuan muda, Dina, menyambut Raka dengan payung di tangan. Dia masih terjaga, katanya Pelin. Tapi belum bicara apa-apa sejak datang siang tadi. Kami menemukannya duduk di bawah halte, kuyup, menggenggam benang itu erat-erat. Mereka masuk ke ruang tengah. Di sana, di pojok ruangan dengan selimut tipis membungkus tubuhnya, duduk seorang anak perempuan. Rambutnya lebih panjang dari terakhir kali Raka melihatnya, tubuhnya lebih kurus, tapi wajah itu diam, penuh waspada, namun dengan mata yang mengenal. Alia, bisik Raka. Anak itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik hening. Kemudian, perlahan, anak itu berdiri, mendekat satu langkah. Ia membuka telapak tangannya. Di sana, benang merah itu masih terikat simpul. Raka merasakan dadanya bergetar. Ia tidak menangis. Ia tidak bicara. Ia hanya berlutut, membuka tangannya, dan Alia menjatuhkan benang itu ke telapak tangan Raka. Om. Suara itu lirih, seperti bisikan angin, tapi cukup kuat untuk mengguncang seluruh dinding hati Raka. Maaf aku pergi, katanya lagi. Raka hanya menggeleng Pelin. Kamu tidak salah. Mereka duduk berdampingan tanpa kata. Dina membiarkan mereka berdua dalam diam yang tenang. Beberapa saat kemudian, Alia mulai bicara. Tidak banyak, tapi cukup untuk menggambarkan perjalanannya sejak meninggalkan rumah singgah di Jakarta Timur. Ia berjalan kaki, menumpang truk, tidur di teras toko, menghindari orang-orang asing. Ia mencari tempat yang tidak berisik, seperti yang pernah ia katakan. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin ia sadar bahwa tidak ada tempat yang benar-benar sunyi jika suara dalam dirinya sendiri masih berteriak. Aku pikir, kalau aku cukup jauh, aku bisa lupa semuanya, ucap Alia. Tapi aku malah makin ingat. Ingat apa? Tanya Raka. Ingat suara Om. Yang pertama kali tanya aku sudah makan atau belum. Yang bilang selamat tahun baru. Yang gak nanya kenapa aku di sana. Raka menunduk. Ia menggenggam benang merah itu dengan kedua tangan. Kamu tahu, Alia, waktu kamu pergi, Om pikir itu salah Om. Om terlalu percaya, terlalu cepat. Alia menggeleng. Aku pergi bukan karena takut, tapi karena aku penasaran. Apa aku bisa jalan sendiri? Dan apa kamu bisa? Alia menatap langit-langit sejenak, lalu berkata, aku bisa jalan. Tapi aku nggak bisa pulang sendiri. Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Ia sadar, perjalanan Alia bukan hanya tentang fisik, tapi tentang jati diri. Tentang mencari tahu siapa dirinya di luar pengaruh orang lain. I telah berani mengambil langkah itu. Dan sekarang, I kakak berani untuk kembali. Selama beberapa hari berikutnya, Alia tinggal di Rumah Teduh. Ia mulai makan teratur, tidur lebih nyenyak, dan sedikit demi sedikit membuka diri pada staf dan anak-anak lain. Tapi hubungan paling kuat tetap dengan Raka. Mereka tidak selalu bicara, tapi hadirnya cukup. Raka mulai membacakan buku cerita lagi. Kali ini bukan untuk mengisi waktu, tapi sebagai cara menciptakan ruang aman. Alia suka duduk di sudut ruangan, mendengarkan tanpa terlihat, lalu menggambar tokoh-tokoh dari cerita itu di buku kecil miliknya. Suatu hari, ia menunjukkan sebuah gambar pada Raka.
Seorang anak perempuan berdiri di atas jembatan kayu, memegang benang merah yang melayang ke langit. "Itu kamu?" tanya Raka. Alia mengangguk. "Dan ini?" Raka menunjuk benang merahnya. "Itu jalan pulang." Sejak saat itu, Alia tak lagi terlihat seperti anak yang hilang. Ia mulai menghadirkan dirinya secara utuh. Ia tertawa kecil saat bermain dengan anak-anak lain. Ia mengajarkan Gita menggambar. Ia membantu Dina menyusun rak buku. Dan ketika ada anak baru datang ke rumah singgah, Alialah yang pertama menyapa. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah teduh, Raka bertanya, "Kalau nanti kamu pergi lagi, kamu akan kasih tahu Om?" Alia tersenyum. "Aku nggak akan pergi. Tapi kalaupun aku harus jalan, aku akan bawa benang baru, biar bisa balik lagi." Raka tahu, perjalanan Alia belum selesai. Tapi kali ini, I tidak takut kehilangan. Karena sekarang, Alia sudah menemukan suaranya. Dan selama suara itu hidup, ia tidak akan benar-benar hilang. Alia mulai berbicara lebih sering, meski tetap dengan kalimat pendek dan suara pelan. Ia tidak suka keramaian, tidak nyaman jika banyak mata tertuju padanya, tapi ia tidak lagi menghindar. Setiap pagi, ia duduk di pojok ruang kegiatan rumah teduh, menggambar atau membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan kecil milik Shelter. Anak-anak lain mulai mengenalnya sebagai sosok yang pendiam tapi lembut, dan perlahan, mereka juga membuka diri pada kehadirannya. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi halaman, Raka datang membawa 2 cangkir coklat panas. Ia tahu Alia suka duduk di teras mengamati air hujan menetes dari atap seng. Ia duduk di samping Alia, menyodorkan 1 cangkir. "Kamu tahu," kata Raka, "waktu kecil, Om juga suka hujan. Tapi bukan karena airnya, karena suara atapnya." Menenangkan. Alia hanya mengangguk. Beberapa menit berlalu dalam diam. Kemudian, tanpa ditanya, Alia berkata, "Aku dulu sering ngumpet waktu hujan. Di bawah kolong rumah. Karena kalau basah, ibu marah." Raka menoleh, tapi tidak langsung merespons. Ia tahu, saat-saat seperti ini tidak bisa diganggu dengan pertanyaan tergesa. Alia melanjutkan, "Ibu nggak suka kalau aku main air. Katanya nanti sakit. Tapi aku cuma ingin dengar suara hujan." Ia memeluk lututnya. "Waktu ibu sakit, aku nggak tahu harus gimana. Nggak ada yang bantu. Terus ibu meninggal." Suara Alia pelan, tapi jelas. Raka mendengarkan, seluruh tubuhnya menjadi telinga. "Setelah itu, aku dibawa sama paman. Katanya buat tinggal sementara. Tapi dia tinggalin aku di tempat kerja. Di pabrik konveksi kecil, gelap, panas, banyak suara mesin. Aku disuruh jahit. Tiap hari. Dari pagi sampai malam." Raka memejamkan mata sesaat. Ia tahu cerita ini bukan fiksi. Ia pernah dengar kasus serupa dari banyak anak lain. Tapi ketika kata-kata itu keluar langsung dari Alia, rasanya seperti luka terbuka yang baru saja diperlihatkan untuk pertama kali. "Aku pernah minta pulang," Tapi dimarahin. katanya, "kalau aku kabur, nanti nggak bisa makan." Aku jadi takut. Tapi juga muak. Alia menatap jauh keluar, ke arah halaman yang mulai basah. "Suatu malam, waktu listrik mati, aku lari. Aku nggak bawa apa-apa. Nggak tahu mau kemana. Tapi aku tahu aku nggak mau di sana lagi." Ia menoleh ke Raka. "Terus aku ketemu Om di terminal. Malam tahun baru." Raka menarik napas dalam. Ayah. "Waktu kamu kasih benang merah itu." "Itu benang dari sisa kain di pabrik." Aku gulang diam-diam. Biar dikat di tangan. "Aku pikir, kalau aku hilang, mungkin ada yang bisa nemuin aku lewat itu." Mata Raka mulai berkaca-kaca. I tidak tahu harus berkata, apa. Ia hanya menggenggam cangkir coklatnya lebih erat, berusaha tetap tenang. "Setelah itu," lanjut Alia, "aku pindah-pindah. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pura-pura baik. Tapi aku nggak pernah tinggal lama. Karena setiap kali aku mulai nyaman, aku takut. Takut kalau mereka akan berubah." "Jadi kamu pergi lagi?" ucap Raka pelan. Alia mengangguk.
Sampai akhirnya aku kehabisan tempat. Dan capek. Terus aku duduk aja di halte, hujan, pegang benang. Lalu Mbak Dina nemuin aku. Raka tidak menjawab. Ia tahu cerita itu sudah cukup berat untuk dikeluarkan. Ia hanya menatap Alia dengan seluruh rasa hormat dan pengakuan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang yang bertahan dari badai panjang. Kamu hebat, Alia. Katanya akhirnya. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu jujur sama rasa takutmu. Nggak semua orang bisa begitu. Alia tersenyum tipis. Aku masih takut, Om. Tapi aku juga capek lari. Hari-hari setelah itu, Alia mulai ikut sesi konseling ringan yang diadakan di rumah teduh. Ia tidak langsung bicara banyak, tapi ia hadir. Ia mulai menulis, bukan cerita panjang, tapi potongan kalimat, dialog pendek, atau gambar-gambar yang penuh simbol. Raka mendampingi dari kejauhan, tidak pernah memaksa, hanya selalu ada. Suatu siang, Raka menemukan selembar kertas di rak buku, tertulis dengan tulisan tangan Alia. Aku nggak butuh diselamatkan. Aku cuma butuh ditemani waktu belajar berdiri sendiri. Kertas itu tidak ditujukan untuk siapapun secara langsung, tapi Raka tahu, itu adalah suara dari dalam. Suara yang selama ini terkunci, perlahan mulai keluar lewat pena dan tinta. Raka menyimpannya di dalam buku catatannya. Malamnya, ia duduk sendiri di apartemennya, menatap benang merah yang masih ia gantung di tembok. Ia berpikir, betapa benang itu telah mengikat banyak hal. Pertemuan, kehilangan, harapan, ketakutan, keberanian. Dan sekarang, penyembuhan. Keesokan harinya, saat mereka duduk di taman belakang shelter, Raka berkata kepada Alia, kalau suatu hari kamu merasa cukup kuat, kamu mau cerita ini didengar lebih banyak orang. Alia terdiam. Mungkin. Tapi bukan supaya orang kasihan. Aku mau orang tahu, anak-anak kayak aku bukan cuma angka atau berita sedih. Kamu mau mulai dari mana? Alia mengangkat bahu. Mungkin dari gambar, mungkin dari buku kecil. Atau dari tempat belajar. Tempat belajar? Ayah. Tempat di mana anak-anak nggak harus cerita duluan buat diterima. Cukup datang aja. Duduk. Denga. Gambar. Baka. Nulis. Raka tersenyum. Kayak rumah yang kamu butuhkan dulu. Alia mengangguk. Tapi sekarang aku mau bikin buat yang lain. Dalam hati Raka, tumbuh rasa yang sulit dijelaskan. Sebuah campuran antara bangga, haru, dan takjub. Alia, yang dulu hanya duduk diam di terminal, kini perlahan membangun kembali dunia dari dalam dirinya dengan kata-kata, dengan warna, dan dengan keberanian. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari pagi menyinari halaman kecil rumah teduh. Alia duduk di bangku kayu dekat taman belakang, mencoret-coret buku sketsanya. Raka baru saja tiba, membawa 2 gelas susu hangat seperti kebiasaan mereka setiap Kamis. Tapi pagi itu terasa berbeda. Saat Raka mendekat, ia melihat bangku itu kosong. Buku gambar Alia tidak ada, dan ruang kegiatan pun sepi. Awalnya, Raka berpikir mungkin Alia sedang membantu staf di dapur atau bermain dengan anak-anak lain. Tapi setelah beberapa menit mencari, ia mulai merasakan kegelisahan. Dina menghampiri dengan raut wajah cemas. Alia tidak ada di kamar sejak subuh. Ada anak yang lihat dia keluar gerbang, bawa tas kecil. Raka terdiam. Dia bilang sesuatu, tanyanya. Tidak. Hanya tersenyum dan bilang, aku harus pergi sebentar. Kami pikir dia hanya jalan-jalan pagi. Tapi Raka tahu, ini bukan sekadar jalan-jalan. Alia telah pergi. Regi. Namun kali ini, rasa yang muncul di hati Raka berbeda. Bukan panik. Bukan marah. Melainkan sebuah pemahaman yang pahit bahwa mungkin Alia sedang mencoba menghadapi sesuatu yang hanya bisa ia hadapi sendiri. Raka pulang sore itu dengan langkah berat. Di meja apartemennya, benang merah masih tergantung, tapi kali ini terasa seperti tali yang longgar. Ia membuka catatan kecil yang dulu sering ia isi dengan cerita anak-anak shelter. Di halaman belakang, ada secret Curtis bercelaisen tanggan Alia. Om, aku janji ini bukan kabur. Aku hanya ingin tahu apakah aku benar-benar sudah bisa berjalan sendiri. Aku nggak mau jadi anak yang selalu ditungguin.
Aku mau jadi anak yang bisa kembali sendiri. Tunggu aku. Alia. Raka membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kalimat membawa campuran rasa takut dan bangga. Alia telah menemukan suaranya, dan kini ia sedang menguji kekuatannya. Tapi ia juga tahu, dunia di luar sana tidak selalu ramah. Ia khawatir, tentu saja. Tapi ia juga tahu, mempercayai Alia adalah bagian dari proses tumbuh bersama. Selama 2 hari, tidak ada kabar. Raka menghubungi beberapa teman relawan di wilayah sekitar Jakarta, berharap menemukan jejak. Ia mencetak ulang sketsa wajah Alia dan menitipkannya di tempat-tempat yang pernah mereka datangi. Pada hari ketiga, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor tidak dikenal. Om Raka, ini Alia. Aku di Kampung Lama. Desa tempat ibu dulu tinggal. Namanya Cibatu. D. Garrett. Aku cuma ingin lihat tempat itu sekali lagi. Boleh. Raka menarik napas panjang. Ia ingin langsung menjawab, tunggu, Om ke sana. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, ini bukan tentang kehadirannya. Ini tentang perjalanan Alia. Kamu boleh kemanapun kamu butuh, Alia. Asal kamu tahu, kamu nggak sendiri. Kalau kamu siap, Om datang jemput. Tapi kalau kamu mau balik sendiri, Om tunggu di rumah teduh. Pesan itu dibalas hanya dengan satu kata. Terima kasih. 2 hari kemudian, Alia muncul di gerbang rumah teduh saat senja. Sendirian. Membawa tas kecil yang sama. Wajahnya kelelahan, tapi matanya tenang. Semua anak bersorak kesel memelinya. Dina menahan air mata. Raka berdiri di sudut halaman, menunggu sampai semua sambutan selesai. Alia berjalan pelan ke arahnya, lalu berhenti. Aku pulang, Om. Raka tersenyum. Kamu bawa apa dari sana? Alia membuka tasnya, mengeluarkan foto lama sebuah rumah kecil dari kayu, halaman berlumpur, dan seorang perempuan berdiri di depan pintu, tersenyum. Itu ibu? Alia mengangguk. Rumah itu sudah nggak ada. Tapi tanahnya masih ada. Aku duduk di sana, lama. Dengar suara angin. Kayak waktu kecil. Apa yang kamu rasain? Aku nggak takut lagi. Dulu aku pikir aku harus lari terus biar aman. Tapi ternyata, tinggal di tempat yang tenang itu juga butuh keberanian. Malam itu, Alia bercerita lebih banyak. Tentang perjalanan naik bus kecil, tentang ibu tua yang memberinya makan di warung, tentang langit malam Garut yang penuh bintang. Ia mengatakan bahwa melihat kampung ibunya memberinya rasa utuh, seolah ada bagian dirinya yang sempat hilang kini telah kembali. Sejak saat itu, Alia berubah. Ia tidak lagi menjadi anak yang hanya mendengar. Ia mulai bicara dalam forum kecil. Ia mulai menulis cerita pendek tentang dirinya dan membacakannya untuk anak-anak lain. Ia bahkan membantu staf menyiapkan program belajar baca untuk anak-anak yang lebih muda. Suatu hari, saat rapat kecil dengan tim rumah teduh, Alia mengangkat tangan. Aku punya ide. Gimana kalau kita bikin ruang belajar kecil? Namanya, Ruang Senyap. Tempat buat anak-anak yang gak suka ramai, tapi tetap pengen belajar. Semua mata menatapnya. Kenapa namanya Ruang Senyap? Tanya Dina. Karena gak semua anak bisa belajar di tempat ribut. Kadang, anak-anak kayak aku lebih suka dengar dulu, lalu nulis. Tapi itu tetap belajar. Kita gak harus teriak buat didengar. Raka menatap Alia dengan bangga. Ia sadar, anak yang dulu hanya memberi benang merah kini sedang menenun mimpi untuk anak-anak lain. Dan I tahu, meskipun Alia pernah pergi, I tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya sedang belajar untuk kembali dengan caranya sendiri. Langit Jakarta cerah pada pagi itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana rumah teduh dipenuhi semangat yang berbeda. Alia duduk bersama Raka di ruang tengah, membentangkan selembar kertas besar berisi sketsa kasar sebuah ruangan kecil dengan rak buku, tikar-tikar warna-warni, meja lipat, dan papan tulis kecil di pojok. Itu ruang senyap versi kamu? Tanya Raka sambil tersenyum. Alia mengangguk. Aku tahu kita nggak punya banyak, tapi kita bisa mulai dari yang sederhana. Mereka lalu mulai mendiskusikan apa yang dibutuhkan. Rak buku bekas, buku cerita anak, alat tulis, lampu baca, dan beberapa karpet tipis. Dina,
yang sejak awal mendukung ide ini, menghubungi beberapa donatur lokal. Beberapa hari kemudian, bantuan mulai berdatangan. Buku-buku bekas yang masih layak pakai, alat menggambar, bahkan seorang relawan yang bersedia mengajar 2 kali seminggu. Ruang senyap dibangun di pojok halaman rumah teduh, memanfaatkan bangunan kecil yang dulunya digunakan sebagai gudang. Anak-anak ikut membersihkan, mengecat tembok dengan warna biru muda, dan menempelkan gambar-gambar buatan mereka sendiri. Di atas pintu, Alia menulis dengan cat putih. Tempat untuk diam, belajar, dan menjadi berani. Ketika ruang senyap resmi dibuka, tidak ada upacara mewah. Hanya beberapa anak duduk melingkar, mendengarkan Raka membacakan cerita, sementara Alia mengatur buku-buku di rak. Tapi dari sana, perubahan mulai terlihat. Anak-anak yang sebelumnya enggan bicara mulai datang setiap sore. Mereka duduk diam, menggambar, membaca, atau hanya mendengarkan. Tidak ada tekanan untuk tampil, tidak ada paksaan untuk menjawab pertanyaan. Alia mendampingi mereka, seperti dulu Raka mendampingi dirinya. Perlahan, mereka belajar bahwa diam bukan kelemahan, itu adalah awal dari pemahaman. Gita, yang dulu hanya menggambar di pojok, kini mulai menceritakan gambar-gambarnya di depan teman-teman. Rama, anak laki-laki yang semula tidak mau membaca karena diejek gagap, kini menjadi pengisi suara dalam sesi dongeng setiap Jumat. Ruang senyap menjadi tempat di mana anak-anak yang terlalu tenang akhirnya merasa cukup keras untuk didengar. Suatu sore, Alia menghampiri Raka yang sedang mencatat logistik donasi. "Om, aku pengen nulis buku kecil tentang semua ini." Raka menali. Tentang ruang senyap. Bukan cuma itu. Tentang anak-anak yang pernah hilang. Termasuk aku. Tapi bukan buat bikin orang sedih. Buat bikin orang tahu bahwa anak-anak kayak kita juga punya cerita? Raka diam sejenak, lalu mengangguk. Itu ide bagus. Kamu mulai dari mana? Alia tersenyum. Dari malam tahun baru. Waktu aku kasih benang merah ke orang asing di terminal. Mereka mulai menyusun cerita itu malam demi malam. Alia menulis, Raka membantu mengedit dan menyusunnya menjadi bab-bab kecil. Setiap cerita ditulis dari sudut pandang anak, tanpa dramatisasi, tanpa belas kasihan. Hanya suara yang jujur dan tenang. Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan komunitas lokal, buku kecil itu akhirnya dicetak. Judulnya, Anak-anak Senyap, cerita dari mereka yang tidak pernah ditanya namanya. Nama penulis, Alia Rahma. Di halaman pertama tertulis, untuk seseorang yang pertama kali bertanya apakah aku sudah makan. Buku itu dibagikan gratis ke sekolah-sekolah informal, komunitas anak jalanan, dan forum pengasuhan alternatif. Beberapa media lokal menulis tentang inisiatif ini, tapi Alia selalu menolak diwawancarai. Aku nggak mau ini soal aku, katanya. Ini soal kami semua. Suatu malam, Alia dan Raka duduk di terminal yang dulu menjadi tempat pertemuan pertama mereka. Bangkunya masih ada, meski catnya mulai pudar. Lalu lintas manusia tak pernah berhenti, suara kendaraan dan pengumuman bus terus bersahutan. Raka membawa 2 bungkus nasi goreng dan 2 botol air mineral. Mereka duduk dalam diam, seperti dulu. Kamu ingat malam itu? Tanya Raka. Alia mengangguk. Aku pikir, aku nggak akan bertemu siapa-siapa. Tapi ternyata, aku bertemu dengan permulaan. Sekarang, kamu merasa sudah pulang? Alia menatap ke kejauhan, lalu berkata, aku rasa, pulang itu bukan tempat. Tapi ketika kamu tidak lagi takut dilihat. Ketika kamu tahu, bahkan kalau kamu diam pun, ada yang tetap duduk di sebelahmu. Raka tersenyum, menahan emosi yang menghangat di dadanya. Kamu tahu, ucapnya, banyak orang dewasa yang tidak pernah tahu cara pulang seperti itu. Alia menoleh. Mungkin karena mereka nggak pernah diam cukup lama untuk dengar suara mereka sendiri. Malam itu, mereka duduk lama. Tidak ada yang perlu diucapkan. Di antara bising Jakarta, mereka telah menemukan ruang senyap mereka sendiri, tempat yang tidak bisa dibangun dengan bata dan semen, tapi dengan keberanian dan ketulusan. Raka tahu, Alia telah melewati perjalanan panjang. Dari ketakutan, kehilangan, kebingungan, hingga menjadi jembatan bagi anak-anak lain untuk menemukan suara mereka sendiri.
Dan ia merasa terhormat telah menjadi bagian dari perjalanan itu meski hanya sebagai orang asing yang pertama kali bertanya, "Kamu sudah makan?" Buku kecil berjudul Anak-anak Senyap yang ditulis Alia mulai menyebar secara perlahan, bukan lewat promosi besar-besaran, tapi lewat tangan-tangan yang peduli. Relawan yang pernah datang ke rumah teduh membawanya ke komunitas lain, guru-guru membacanya di kelas informal, dan beberapa pengasuh rumah singgah mulai menggunakan buku itu sebagai bahan diskusi dengan anak-anak. Alia tidak pernah mengira tulisan-tulisannya bisa melangkah sejauh itu. Ia hanya ingin suaranya didengar agar anak-anak lain tidak merasa sendirian. Tapi ternyata, banyak yang mendengarkan. Surat-surat mulai datang ke rumah teduh dari anak-anak di luar kota, dari pengasuh, dari remaja yang pernah merasakan hal serupa. Mereka tidak hanya memuji isi buku, tapi lebih dari itu, mereka menulis tentang rasa lega karena tahu bahwa ada yang memahami diam mereka. Salah satu surat datang dari seorang remaja di Surabaya, namanya Denny. Ia menulis, "Dulu saya pikir saya aneh karena tidak suka bicara, karena lebih suka mendengarkan daripada menjawab. Tapi setelah baca buku itu, saya tahu saya tidak sendiri. Terima kasih sudah menuliskan sesuatu yang selama ini saya tidak bisa ucapkan." Surat itu dibacakan dalam sebuah diskusi kecil yang diadakan di rumah teduh. Anak-anak mendengarkan dengan serius. Beberapa dari mereka mulai menyampaikan bahwa mereka juga ingin menulis cerita, menggambar pengalaman, atau hanya berbagi tentang apa yang pernah mereka simpan diam-diam. Alia merasa ruang senyap tidak bisa lagi hanya menjadi ruangan fisik. Ia harus tumbuh, menjangkau lebih banyak anak. Bersama Raka dan Dina, ia mulai menyusun rencana untuk membuat modul sederhana Bagaga Ima membangun ruang senyap di tempat lain. Bukan hanya soal rak buku dan karpet, tapi tentang nilai-nilai. Mendengar tanpa menghakimi, menerima tanpa syarat, dan memberi ruang bagi anak untuk menjadi dirinya sendiri. Mereka menamanya Panduan Senyap. Panduan itu berisi cerita pendek, metode kegiatan sederhana, dan panduan untuk pendamping dalam membangun komunikasi nonverbal. Tujuannya bukan membentuk anak-anak menjadi berani bicara, tapi membiarkan mereka merasa aman untuk diam dan berbicara ketika siap. Setelah 2 bulan penyusunan, Panduan Senyap dikirim ke 5 rumah singgah di luar Jakarta, di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Pontianak. Tim kecil dari rumah teduh juga mengadakan kunjungan ke beberapa lokasi, membantu pelatihan kecil bagi relawan dan pengasuh. Alia ikut dalam kunjungan ke Bandung. Itu adalah perjalanan pertamanya keluar kota sejak ia kembali dari Garut. Di rumah singgah kecil di daerah Cicadas, ia bertemu dengan anak-anak yang wajah dan tatapannya sangat ia kenal. Ia melihat dirinya sendiri dalam keheningan mereka. Saat sesi berbagi berlangsung, seorang anak laki-laki bernama Seno duduk paling belakang, tidak bicara sepatah kata pun. Tapi setelah sesi selesai, ia mendekati Alia dan memberikan kertas lipat kecil. Di dalamnya tertulis, "Aku juga punya benang, tapi warnanya biru. Aku simpan di kantong supaya aku ingat, aku masih ada." Alia tersenyum. Ia menatap Seno dan berkata pelan, "Itu benang yang sangat berharga." Kisah tentang benang merah Alia kini menjadi simbol di banyak tempat. Anak-anak mulai membuat gelang dari benang warna-warni, bukan sebagai aksesori, tapi sebagai pengingat bahwa mereka terhubung, bahwa mereka dilihat. Di rumah teduh, ruang senyap diperluas. Kini ada kelas menulis kecil, klub menggambar, dan sesi membacakan surat dari anak-anak di luar kota. Setiap pekan, 1 cerita dikirim balik bukan sebagai balasan wajib, tapi sebagai jembatan. Mereka menamainya jendela senyap, tempat berbagi tanpa tekanan. Suatu hari, Raka mengajak Alia dan beberapa anak lain ke sebuah acara komunitas di Taman Menteng. Di sana, ada panggung kecil untuk pertunjukan seni anak. Beberapa rumah singgah lain turut serta, membawakan drama, puisi, dan lagu. Ketika giliran rumah teduh, bukan Alia yang naik ke panggung, melainkan Gita dan Rama. Mereka membaca puisi yang ditulis bersama anak-anak ruang senyap. Kami bukan suara yang keras. Kami bukan langkah yang cepat. Tapi kami ada. Di tiap hening yang kamu lewati. Di tiap sunyi yang kamu kira kosong. Kami ada. Dan kami pulang. Dengan cara kami sendiri. Tepuk tangan menggema. Beberapa orang meneteskan air mata.
Tapi yang paling berarti bukan tepuk tangan itu melainkan pandangan bangga Alia dari sisi panggung, melihat anak-anak lain menumbuhkan keberanian yang dulu pernah ia cari sendiri. Setelah acara selesai, seorang ibu mendekati Alia. Ia membawa anak perempuan kecil yang tampak pemalu, sembunyi di balik bajunya. "Terima kasih," kata ibu itu. "Anak saya selama ini tidak pernah mau bicara di depan orang. Tapi setelah baca buku Alia, dia mulai menggambar perasaannya." Itu permilan yang sangat besar. Alia menunduk, lalu menatap anak itu. "Kamu suka gambar?" Anak itu mengangguk pelan. Alia mengeluarkan buku kecil dari tasnya dan memberikannya. "Kalau kamu mau, kamu bisa mulai dari satu titik. Titik itu akan tumbuh jadi cerita. Nggak perlu cepat. Peran juga tidak apa-apa." Anak itu menerimanya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bagi Alia lebih berarti dari 1000 kata. Malamnya, Raka dan Alia duduk di teras rumah teduh. Udara malam sejak. Langit bersih. Dan suasana begitu tenang. "Om," kata Alia, "kalau suatu hari aku nggak ada di sini lagi, Om masih mau lanjutin semua ini?" Raka menatapnya. "Kamu mau pergi?" "Aku belum tahu. Tapi mungkin suatu hari, aku mau belajar lebih jauh. Biar bisa bantu lebih banyak. Kalau kamu pergi, ruang senyap tetap ada. Karena itu bukan milik siapa-siapa. Itu milik semua anak yang pernah merasa tidak didengar." Alia tersenyum. "Tapi kalau aku pergi, aku akan bawa benang baru." Raka tertawa kecil. "Warnanya apa?" Alia menatap langit. "Mungkin putih. Karena putih bisa jadi apa saja." Dan malam itu, di antara diam yang tenang, mereka tahu, senyap bukan lagi tempat bersembunyi, tapi rumah. Rumah bagi anak-anak yang memilih mendengar dulu sebelum berbicara. Rumah bagi mereka yang pernah hilang dan kini ingin kembali dengan suara, dengan gambar, dan dengan benang-benang kecil yang mengikat hati-hati yang pernah patah. Tahun berganti. Rumah teduh tak lagi seperti dulu. Ruang senyap kini menjadi bagian tetap dari struktur organisasi, bukan lagi hanya pojok tenang di sudut halaman. Ruang itu telah menjadi tempat berakar dan bertumbuh bagi anak-anak, para relawan, bahkan bagi orang dewasa yang datang membawa luka mereka sendiri. Alia kini bukan lagi anak perempuan pendiam yang menggenggam benang merah di terminal. Ia adalah mentor, penulis, dan pendengar setia. Beberapa kali dalam sebulan, ia mengunjungi rumah singgah lain, berbagi pengalaman, mendampingi sesi refleksi, dan terkadang hanya duduk diam, memberi ruang bagi anak lain untuk bicara. Namun dalam hatinya, Alia tahu waktunya mendekat ke langkah baru. Pagi itu, ia duduk bersama Raka di bawah pohon mangga tua di belakang shelter. Udara lembab setelah semalaman hujan, dan daun-daun berguguran pelan. "Om," ucap Alia lembut, "aku diterima di program belajar jarak jauh untuk pendampingan anak trauma di Yogyakarta." Raka terdiam. Senyum muncul di wajahnya, tapi ada sesuatu yang pelan-pelan mengendap di dadanya. "Bagus. Itu kabar baik." "Aku takut juga, Om." Takut apa? Takut meninggalkan semua ini. "Takut kehilangan suara yang baru aku temukan." Raka menoleh padanya. "Alia, kamu nggak kehilangan suara. Kamu membawanya kemanapun kamu pergi. Dan kamu nggak pernah benar-benar meninggalkan apapun yang kamu bangun dengan hati." Alia mengangguk. Matanya berkaca, tapi tidak goyah. Hari keberangkatan itu datang. Anak-anak berkumpul di halaman rumah teduh, beberapa membawa gambar, surat kecil, dan pita-pita warna sebagai kenang-kenangan. Gita menyerahkan gelang benang merah yang dirajut dari potongan-potongan benang sisa kegiatan menggambar. Ini buat kamu, Kak Alia. "Supaya ingat kita semua." Alia memeluknya erat. Dina membacakan satu puisi pendek ditulis oleh Rama dan teman-temannya. "Jika kamu pergi, bukan berarti kami ditinggal. Karena suara kamu sudah jadi gema di setiap ruang yang pernah kamu bantu ciptakan." Raka berdiri di belakang, tidak bicara banyak. Hanya tersenyum ketika Alia menghampirinya. "Terima kasih, Om." Untuk apa? "Untuk tidak menyerah waktu aku diam. Kalau kamu nggak diam dulu, mungkin kamu nggak akan menemukan semua ini."
Alia tersenyum. Bus kecil yang akan membawanya ke stasiun telah tiba. Anak-anak melambaikan tangan. Beberapa menangis, tapi tidak ada yang menahan. Karena mereka tahu, keberangkatan Alia bukan perpisahan. Itu adalah kelanjutan dari perjalanan yang sudah dimulai sejak malam tahun baru di terminal ketika benang merah pertama itu diikat. Beberapa bulan kemudian, Raka berdiri di depan gedung sekolah alternatif yang baru dibuka di pinggiran Jakarta. Di atas pintunya tertulis, "Sekolah Senyap untuk anak-anak yang butuh didengar." Sekolah itu adalah buah dari semua proses panjang. Tulisan-tulisan Alia, panduan yang ia bantu susun, dan dukungan dari banyak orang yang percaya bahwa pendidikan tidak harus bising dan seragam. Di dalamnya, anak-anak belajar membaca dan menulis, tapi juga belajar mengenali perasaan mereka, belajar menyampaikan tanpa harus selalu berbicara. Alia, meski kini tinggal di Yogyakarta, tetap terlibat. Ia mengirim surat, materi belajar, dan kadang video singkat untuk menyemangati anak-anak. Sesekali, ia datang mengunjungi, duduk di ruang senyap yang kini menjadi bagian dari setiap cabang program sekolah senyap. Pada kunjungan pertamanya setelah pindah, Alia berdiri di depan sekelompok anak baru. Ia mengeluarkan benang merah dari sakunya. "Ini bukan sihir," katanya pelan. "Ini hanya benang. Tapi waktu aku pegang ini, aku percaya aku bisa ditemukan. Dan sekarang, kalian pun bisa menemukan diri kalian sendiri." Pelan-pelan. Dalam diam. Dalam tawa. Dalam gambar atau tulisan. Dengan cara kalian sendiri. Anak-anak menatapnya dengan kagum. Beberapa tersenyum malu, beberapa langsung meraih benang yang dibagikan setelahnya. Sore itu, Alia dan Raka duduk di tangga sekolah, seperti dulu di terminal. "Kamu ingat pertama kali kita ketemu?" tanya Raka. "Om tanya aku udah makan belum?" jawab Alia. "Dan kamu nggak jawab." "Karena aku belum tahu apakah aku boleh jawab. Dunia belum memberi ruang buat aku bicara waktu itu. Tapi sekarang aku tahu. Kalau dunia nggak kasih ruang, kita bisa bikin ruang sendiri." Raka menatap langit yang mulai menguning menjelang senja. "Apa kamu pernah membayangkan semua ini waktu pertama kali kasih benang merah itu?" Alia menggeleng. "Aku hanya ingin seseorang tahu aku ada. Tapi ternyata, dari satu simpul kecil, kita bisa menjahit banyak harapan." Mereka diam sejenak. Lalu Alia menambahkan, "Dan simpul itu sekarang bukan milik aku aja. Tapi milik semua anak yang pernah merasa tak terlihat." Raka mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu perjalanan ini telah membentuk bukan hanya satu anak, tapi juga dirinya sendiri. Dari seseorang yang awalnya hanya lewat, kini ia adalah bagian dari kehidupan yang jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Malam turun perlahan. Anak-anak mulai pulang. Ruang senyap di dekat sementara untuk dibuka lagi esok pagi. Di gerbang sekolah, tergantung papan kayu kecil dengan tulisan tangan. Tidak semua anak bicara keras. Tapi semua anak butuh didengar. Alia dan Raka berdiri di sana, memandangi papan itu dalam diam. Dan di dalam diam itulah, jema senyap berjima paling kuat. Temet.